Halo, jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 4, tema 2, sub 3, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran hari ini, materi yang dibahas adalah IPS dan matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang olahan singkong. Coba amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Ada banyak sekali olahan makanan yang terbuat dari singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Coba tuliskan hasil temuanmu pada kolom di halaman 124. Sekarang, mari kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Bacalah teks halaman 124 tentang tanaman singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, combro, misro, geduk, tape, donat, dan lain-lain, dan bahkan hasil olahan singkong bisa menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik yang khusus untuk makanan terbuat dari bahan dasar singkong. Sekarang, jawablah pertanyaan di halaman 125 yang berhubungan dengan teks singkong tadi. Nomor 1, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Nah, apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Silahkan jelaskan pendapatmu. Jika kamu setuju, tuliskan jawabanmu dengan menjelaskan beserta alasannya. Nomor 2, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah kamu membaca, menurutmu bagaimana singkong bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Apakah dijadikan olahan atau usaha? Silakan jelaskan jawabanmu. Nomor 3, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah, dalam teks sudah sangat banyak jenis-jenis makanan yang disebutkan dari olahan singkong. Silakan tuliskan jawabanmu. Nomor 4, bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Seperti yang sudah dibahas di teks tadi, singkong mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Beberapa di antaranya untuk usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi. Silahkan kembangkan lagi jawabanmu.
Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Tentu kalian sudah paham apa itu bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar bio yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. Pertama, pembakaran lebih sempurna. Kemudian, gas buang menjadi lebih bersih. Tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%. Memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa diberdayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan dapat mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, dan lain-lain. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Kalau kalian perhatikan pada teks, ada angka 20% yang terdapat pada teks tersebut. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen? Perhatikan langkah berikut. Persen adalah nama lain dari per 100. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi pecahan 100. Perhatikan contoh berikut. Seperti contoh di buku, dikatakan bahwa 1/5 atau 1/5 sama dengan 20%. Nah, untuk membuktikannya, perhatikan cara berikut. Cara mengubah 1/5 menjadi 20% adalah, ingat, ubah penyebut pecahan menjadi 100. Berarti 5 ini agar mau menjadi 100 harus dikali dengan 20. Mendapatkan 100. Berarti di atasnya juga dirubah menjadi 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Nah, 20/100 sama dengan 20%. Ingat, persen berarti per 100. 20/100 sama dengan 20%. Contoh lainnya, 1/2 sama dengan berapa persen? Kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100. Nah, 2 agar mau mendapatkan 100 harus dikali 50. Ingat, perkalian kalian harus hafal. Karena di bawah kali 50, di atas juga kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Jadi 50/100 sama dengan 50%. Seperti itu. Ada cara yang lebih cepat untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan membagi penyebut dan mengalihkan pembilang. Contohnya soal yang sama akan Bapak tulis. Tadi 1/5 mendapatkan 20%. Kita akan coba dengan cara ini. 1/5 di 100. Nah, aturannya untuk penyebut ini dibagi 100, lalu hasilnya dikali dengan pembilang. Ya, jadi kalian boleh mengerjakan dulu pembagian dulu, atau kalian boleh kali dulu, tergantung mana yang kalian inginkan. Kita coba agar lebih mudah, Bapak bagi dulu. 100 kita bagi dengan 5. 100 bagi 5 mendapatkan hasil 20. Nah, setelah mendapatkan hasil 20, hasilnya ini kalikan dengan pembilang, yaitu 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Berarti 1/5 sama dengan 20%. Sama seperti hasil tadi. Kemudian soal kedua tadi, 1/2 dikatakan mendapat 50%. Kita coba menggunakan cara ini. Ingat, di bawah adalah bagian pembaginya,
atas kali 100 dibagi 2 sama dengan 50. Hasilnya 50 ini kemudian kita kalikan dengan pembilang. 50 kali 1 sama dengan 50%. Sama seperti yang tadi, setengah sama dengan 50%. Jadi kalian tidak harus membagi terlebih dahulu. Boleh kalian kerjakan kali dulu atau boleh bagi dulu, tergantung mana yang lebih gampang. Itu adalah cara yang kedua. Berikutnya kita akan belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakan jika bisa. Contohnya silahkan perhatikan video berikut. Contohnya 25%. Nah, kita akan buat menjadi pecahan biasa. Ingat, persen berarti per 100. 25% berarti 25 per 100. Nah, ini sudah berbentuk pecahan biasa. Kemudian kita akan sederhanakan jika masih bisa. Ini masih bisa. Jadi 25 sama-sama akan kita bagi 25. Nah, 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. Nah, jadi 25% kalau dirubah menjadi pecahan biasa paling sederhana menjadi 1/4. Contoh yang lainnya, 40%. Kita akan rubah pecahan biasa dulu, 40 per 100. Ini pecahan biasa. Kemudian kita sederhanakan. Kalian tidak harus menyederhanakan langsung dengan bilangan besar. Boleh dengan bilangan yang kecil terlebih dahulu. Contohnya, kita akan coba bagi dengan sama-sama dibagi 10. 100 bisa dibagi 10, 40 juga bisa dibagi 10, harus sama bilangannya. 100 bagi 10 sama dengan 10. 40 bagi 10 sama dengan 4. Nah, mendapatkan hasil 4/10. Lalu apakah masih bisa disederhanakan? Jika masih bisa, kalian bisa masih membaginya dengan bilangan yang sama. Sama-sama bagi berapa? Bagi 2 bisa, karena bilangan genap. 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Nah, sehingga 40% berubah menjadi pecahan biasa 2/5. Untuk menambah wawasan kalian, coba kerjakan soal di halaman 128 di buku tema tentang mengubah pecahan biasa ke persen dan mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.